Terus Rizka pernah pas kecil, Rizka tuh cuman pengen ditemenin gitu kan sebentar. Apa tuh ini gue makan apel, kira-kira teh nggak sih mau nemenin, tinggalin. Apa emang tuh butuh apel, tuh butuh duit ya, ya papa di dia mana kakaknya unggul. Nah kalau Rizka sendiri punya pengalaman ini nggak, maksudnya kayak ke tempat-tempat sepi lain selain ikut explore ke yang bercerita tuh, pernah nggak? Atau mungkin ngerasa aku takut, aku merot, aku merinding? Nggak pernah sih, paling ke di rumah. Di rumah. Rizka waktu itu posisi lagi sendiri, mama lagi ziarah. Rizka sendiri di kamar mandi teh, Rizka udah kayak duh di tangga, kenapa ya gitu, lagi mau cuci muka balik lagi, ini teh kebanyakan nonton sinetron gitu ya, pas cuci muka beres ada hal gitu kan, tapi asa ada gitu di tangga, udahlah biasa naik ke atas, naik di atas. Nah kebetulan di atas tuh Rizka tuh ini jemuran, jadi keluar dulu baru kamar Rizka gitu. Ini kenteng di sini, Rizka jalan di sini. Nah di sini tuh tepat banget, Rizka nggak mau lihat, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mau lihat banget, biasanya juga gini gitu, ini mah nggak mau lihat. Pas buka pintu, aduh, langsung itu sampai azan subuh baru bisa tidur. Itu aja di rumah. Kamu nggak bisa tidur gara-gara disutin? Jadi ini tuh tiba-tiba panas bun, pas di saat itu kayak kenapa ya panas gitu, merinding, kayak malah ada yang merhatiin terus. Udah nyalain TV masih, biasanya kalau udah nyalain TV atau gimana rasa takutnya kayak menurun gitu. Ini mah enggak, mungkin posisi pada saat itu juga di rumah sendiri banget, mau lari keluar harus ngelewat kenteng lagi kan, takut gitu. Udah tuh azan subuh baru bisa tidur. Jam berapa itu kejadiannya disutin gitu? 1:30 pas mau ke air. Oh, lewat dari jam 12. Ada nggak? Sorry. Tapi ada nggak yang kamu lakukan pada saat kamu lagi dilanda ketakutan yang seperti itu? Misalnya kamu ambil air wudhu, atau kamu baca apa, atau kamu apa, ada nggak? Paling berdoa dalam hati. Tetap kan habis dari air itu kan habis wudhu juga. Nah tetap masih takut gitu, masih takut. Akhirnya berdoa tetap nggak tahu, mungkin rasa takutnya lebih besar kali pada saat itu, karena Rizka sebenarnya penakut banget. Dan awal mula pertama kali hororan gitu ibaratnya kemarin ke Kamu Gak Aja sama yang bercerita teman-teman gitu, itu pertama kali memberanikan diri seperti itu. Aku penakut banget asli awal. Tapi enggak kemarin enjoy aja di jalan karena rame guys, karena rame. Nggak kelihatan takut kemarin. Karena gini, itu nggak tahu ya kalau disutin itu posisinya gimana, tapi kadang kalau misalnya kita sering nih sharing dengan teman-teman lain ya, mereka tuh ada yang ngesutin, ada yang apa, terus tiba-tiba merinding, tapi mereka mungkin penyikapannya lebih ke over ya, astagfirullahaladzim, langsung gimana gitu. Padahal kenapa nggak dibawa enjoy aja? Tapi memang mungkin untuk beberapa orang susah sih, tapi itu harus dilatih, karena siapa tahu ya si makhluknya tuh bukan yang lagi pengen ngegangguin kita banget, tapi siapa tahu dia lagi main gaple gitu. Kita nggak tahu, bener nggak sih? Kita nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu ekspresinya mereka lagi ngapain, kita nggak tahu mereka tuh mau apa. Iya sih, cuman akhir-akhir dari kemarin Rizka kalau misalkan udah kayak ngerasa nggak nyaman nih, atau kayak asa ada yang nuturin gitu kalau jalan, Rizka kan kadang kalau habis nongkrong tuh pulang jam 12, setengah 1. Kalau rumah Rizka teh kebetulan masuk gang dan ini teh kuburan, belok lagi ke kanan sebelahnya kuburan. Pas mau ke kanan kuburan tuh kan pojokan tuh kayak gitu aja, paling untuk nenangin hati. Udah gitu udah merindingnya cuma sampai situ aja. Nah dari situ ngelatih tuh. Pernah kayak gitu sih awal-awal. Sebenarnya tuh kalau pulang kadang mendingan nggak pulang sih Rizka, karena pulang ke rumah teh kalau udah lebih dari jam 10 teh kayak horor gitu buat Rizka. Ya udah, nanti habis explore nginep aja langsung di Salis. Kita punya kamar satu di Salis. Yeah. By the way, Salis emang bener sih. Halo kru yang bercerita yang baru datang, how are you? Oke, sekarang aku mau tanya satu topik lagi nih. Ini berat, nggak apa-apa ya. Aku pengen tanya tentang santet. Oh, do you believe or not? Percaya ada. Kenapa? Kebetulan
kayak kena ke keluarga sendiri sih. Ya nggak apa-apa lah ya, ini kayak udah jadi rahasia umum di keluarga Rizka. Awal mulanya tuh dari warisan sebenarnya Rizka sama kakak Rizka itu beda ayah. Nah jadi ayah yang pertama ayahnya kakak Rizka meninggal. Nah harusnya kan warisannya tuh ke anaknya nih, ke teteh. Nah teteh tuh nggak kena, malah diambil sama itu. Nah nyantetnya ke mama Rizka, tapi alhamdulillah mama Rizkanya nggak kenapa-kenapa. Ya sholat kayak gitu diiringin dengan doa. Ke rumah sering ada yang aneh, kayak apa ya, keluarga ya, di keluarga teh waktu itu ada 4 orang dalam rumah, tapi setiap ngelihat ada hewan kayak bambung, ular hitam, dan itu tuh tiba-tiba ada, yang cuman Rizka yang lihat. Orang-orang mah yang di dalam rumah teh pertama-pertama nggak ngelihat, nggak ngeh, tapi Rizka langsung lihat ada. Nah kena lah ya, si bambung kena, udah kena, ditutup pakai buku yang tebal, masih ngangkat, ditutup pakai maksudnya bambung ditutup pakai buku gimana? Jadi bambung udah kena kan, terus ditutup nih, dimasukin ke gelas, ditumpuk bukunya keangkat, udah 3 bukunya keangkat. Rizka nyeletuk coba Yasin tipis kan, Yasin diem. Nah dari situ nanya, ibaratnya kan ada kokolot ya dulu di daerah sana teh, buang kayak pelastikan tapi tong dipaihan, jangan dimatiin, dibuang ke walungan kayak ke air mengalir air mengalir. Itu pertama. Terus pernah juga ada ular hitam itu di kamar, sedangkan di kamar mama itu nggak ada ventilasi ibaratnya, jadi benar-benar ketutup, nggak ada jendela apapun, dan rumah Rizka jauh dari sawah. Itu ada ular tuh di atas lemari, tiba-tiba warna hitam. Baru aku mau nanya, dekat sama sawah nggak rumahnya? Enggak. Ular hitam tuh hitam kayak lumayan lah, agak black. Hitam banget, semua hitam, mata sampai matanya hitam. Nah Rizka pikir itu dari antena kabel, tapi pas dilihat masa kabel sendiri, nggak ada angin gerak-gerak. Nah geraknya tuh kan kalau kabel ibaratnya gini aja lah ya, kabel nggak ada angin gerak. Ya kalau positif thinkingnya gitu ya Rizka pada saat itu, ini jatuh gini terus ke bawah. Rizka baru teriak ada ular. Pas ada ular dicari nggak ada. Nah udah terus agak apa ya, memilukan mah pas papa Rizka sendiri bisa lupa sama anaknya sendiri, sama keluarganya. Aku pikir ini aku baru lah, maksudnya tahu pengalaman Rizka ternyata punya ini, padahal aku tadi cuma mancing-mancing percaya santet atau enggak, kayak lebih ke general lah gitu. Ternyata memang benar-benar punya pengalaman seperti ini ya. Lanjut. Apa ya, awal-awal mah Rizka kan nggak ngerti ya masalah keluarga, jadi itu urusan orang tua. Tapi pas lama-lama papa teh tega, nggak ingat gitu, padahal anaknya kan cuma Rizka. Pernah baru pulang dari Karawang. Pas pulang dari Karawang si bapak cuma bilang kayak gini ke mama, Neng pang lepaskan gelang, di pasihan gelang. Pang datangan ke tempat itu, aku nggak tahu, waktu itu masih kecil jadi nggak inget lah tempatnya. Terus aku sama mama kesana, ke rumah orang tua kayak gitulah, rumahnya gubuk kayak gitu. Papa tiba-tiba datang, Aisyah rek naon kadieu. Bapak aku nggak pernah kasar seumur hidup. Tiba-tiba Aisyah rek naon kadieu, kan anunya warang gitu kan. Itu di situ Rizka diusir, baru datang diusir, kayak bukan ngelihat anaknya aja di situ, benar-benar dilupain. Pas dari situ apa ya, kamu nangis-nangis aja. Tuh pernah kejadian paling papa pas masih kecil pesan, pas Rizka usia 6 tahun. Awal mulanya yang dikasih gelang, terus sehari-hari kan bapaknya makan di warteg itu. Katanya kalau kata yang bisa, ya udah nggak jadi nggak daging, karena setiap makanan dan minumannya dikasih sesuatu, kata yang bisa. Bapak mah terus menyangkal, si mama datang udah diusir. Terus pernah Rizka sekali-kalinya pas ke sana, ya bapak mah asal nggak ingat kayak Rizka teh bukan anaknya, benar-benar dilupain. Dan pas Rizka udah gede, Rizka baru ngerti ya emang itu cara dia untuk ngedapetin bapak kamu, melupakan anaknya, ngejauhin ibunya gitu. Sampai sekarang pas mama Rizka sakit hati, keceplosan siau,
carana salah siap mau boga budak nepi ira pun sampai sekarang sampai ngadopsi nggak punya anak. Apa ya, endingnya Papa Rizka dibikin sakit, dibikin nggak tau lah, usahanya juga jadi bangkrut. Akhirnya sedikit-sedikit warisan dari Abah diambil. Itu juga nggak tahu kenapa almarhum Abah dulu sampai nurut banget ke Ibu Tiri, padahal ibaratnya kalau incun di pikanya ate aku, soalnya kenapa si bapak teh pengen punya aku teh dulu susah pisan, kasih mama oge nya pisan gitu. Selama satu keluarga dulu papa nggak pernah kasar, nggak pernah kayak gimana, tapi semenjak ke Karawang ketemu orang itu dan semenjak dikasih gelang itu yang nggak tahu apa, jadi kasar, jadi kayak bukan bapak. Itu aja sih. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi kan, masih ingat, maksudnya bapak udah ingat sama Rizka? Ingat, alhamdulillah. Semenjak apa ya, ada yang ngasih tahu juga bisa ku budakna, ku doa, tapi udah nggak bisa yang pakai yang lain-lain, soalnya aku naon ngan bisa papis aku pati. Ada yang bilang, ada translator nggak? Apa ya, ada bilangnya gini, Bapak Rizka mah sampai kapanpun nggak akan pernah bisa misah, bercerai atau berpisah dengan Ibu Tiri, karena hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Kenapa? Soalnya udah ditanam dalam tubuh, diikat ku tali pocong. Kayak gitu dulu tuh. Oh iya atuh. Terus Rizka teh bingung, terus Rizka jadi anaknya gimana ya? Kata Rizka teh gitu. Udah aku doa. Jadi udah memang ibaratnya apa ya? Kita sebagai manusia dikasih tahu sama yang tua, kita mah cuman bisa muntang ka Gusti, ibaratnya apapun udah serahin sama yang di atas aja, berpegangan sama Gusti Allah ya, gitu. Cuman yang bikin kecewa karena santet tuh, kenapa Rizka percaya ya si bapak teh ini apa bisa sampai lupa pisan ke anaknya sendiri. Terus Rizka pernah pas kecil, Rizka tuh cuman pingin ditemenin gitu kan sebentar, papa apa tuh ini gue makan apel, kirain teh nggak sih mau nemenin, tinggalin. Apa emang tuh butuh apel, tuh butuh duit ya bapak di dia, bapak ada kakaknya unggul, pengen ada teman yang temenin bapak, pengen disayang. Apanya kan dilempar, bapak dikejar, bapak nggak nolak sedikit pun, tetap aja turun ke Karawang lagi ya, pergi gitu. Dan pas nyampe rumah teh nggak sejam aja, cuman 5 menit. Udah aku cuman terakhir bilang, kami butuh duit, cuma butuh duit. Kami mau yang kayak unggul di bapak. Nah semenjak itu Rizka bisa ngomong dalam artian Rizka orangnya dari dulu banyak mendem. Semenjak kejadian itu, kenapa Rizka jadi banyak diem sama orang tua sendiri juga, Rizka nggak pernah didengar, cuman minta waktu sedikit. Kenapa Rizka banyak kayak apa ya, sekarang kayak mendem, apapun teh dipendem gitu kan. Orang lain bilang Rizka dipendem teh nggak baik, dulu Rizka pernah nggak dipendem, cuma minta ditemenin papa sendiri, ditinggalin gitu. Jadi kebentuk juga dari situ. Itu pernah waktu kecil. Tapi sekarang sudah membaikkan. Semenjak Rizka juga apa ya, sebenarnya Rizka nggak pernah nanya-nanya ya bun ke orang yang bisa atau kayak gimana, cuman kayak beriringnya waktu ada yang datang ngasih tahu ku doa, ku budak soleh mana naon ge sama anak soleh mah semua juga bisa katanya gitu. Semua juga yang kayak gitu mah ada yang namanya ibaratnya hitam atau keburukan, nanti juga balik lagi sama orang yang kayak gitunya katanya. Diiringin sama doa, alhamdulillah bapak peduli lagi ya, meskipun cuma sekedar kayak nge-SMS. Kalau dulu via SMS jaga diri sana ada bapak ini terus tutiasa, itu mulai gitu ada kabar dari situ. Dulu mah nggak pernah ada kabar sama sekali, semenjak dari situ teh hilang, nggak pernah nafkahin. Dan luar biasa mama sabar sekali ya. Mama bisa sampai gila dulu, itu yang apa ya, Rizka kadang suka dendam, aduh meleset sedikit kau, kadang
suka kayak dendam gitu ke laki-laki. Mama Rizka hampir gila cuma memperjuangkan. Bapak Rizka kasarnya dia bukan siapa-siapa, bukan gembel yang diangkat jadi bos sama Mama Rizka yang setiap harinya puasa Senin Kemis makan cuma sama nasi buat modalin bapak udah naik. Bapak kayak gitu ke si mama, kayak ditendang. Mama hampir gila itu selama seminggu pingsan terus sampai kurus banget. Sebenarnya dari kecil Rizka tuh suka karunyanya tapi diem lagi, dipendam lagi. Pas dari kecil yang paling sakit itu bisa selalu udah ditinggal terus gitu dari kecil. Rizka di rumah sendiri, gak pernah ditemenin teteh, mama, karena masing-masing nyari uang karena nggak ada kepala keluarga gitu. Tulang punggung juga si mama. Tuh Rizka di rumah sering nangis juga sendiri. Kenapa sih gitu keluarga teh? Ini tuh Tuhan teh nggak adil atau gimana? Itu Rizka sempat punya kepikiran ke situ. Ya tapi yang udah pas beranjak dewasa Rizka ngerti ya mungkin emang udah jalannya, dan setiap kejadian atau apapun pasti ada hikmahnya, itu entah itu mau sikap atau kedewasaan kita sendiri. Rizka ngambil positifnya dari situ. Akhirnya setelah kamu beranjak dewasa, kamu mulai bisa menyaring ya bahwa oh ya semua itu memang sudah digariskan oleh Gusti Allah dan makin bijak. Alhamdulillah selalu dalam lingkungan orang-orang yang baik yang selalu menasehati. Karena Rizka dari kecil setelah ditinggal sama papa, Rizka selalu berdoa, ya Allah temuin Rizka sama orang yang baik, yang bisa menyayangi Rizka. Dan alhamdulillah sampai sekarang selalu ada orang yang ibaratnya orang mah bilangnya ngoreksi, panetnya nyari hati gitu diomongan ke situ. Enggak, karena emang itu doa Rizka dari dulu. Pingin ada yang menasehati dari sama dari kecil, sugan gitu papa mendidik lah ibaratnya. Kan enggak, Rizka sampai sekarang kedidik kayak gini dari orang-orang dan lingkungan Rizka gitu. Makanya Rizka mah bersyukur, ya udah nggak apa-apa, mungkin udah jadi garis, udah jadi takdir dari Allah kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang sayang sama kamu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai sekarang banyak yang support, banyak yang peduli, memperhatikan, apalagi alhamdulillah pisan. Berarti kamu tulang punggung keluarga dong sekarang. Kamu sama mama sama teteh kan iya tinggalnya. Jadi kalau untuk sekarang mah kan teteh udah berumah tangga keduanya masing-masing, jadi tulang punggung sekarang ada di Rizka, hanya buatnya mama paling. Dan papa Rizka kan sekarang udah bercerai sama ibu tirinya, sama ibu tiri, jadi Rizka juga harus membiayai keduanya. Oh udah cerai? Udah, baru. Dan bisa mungkin dipisahin? itu dari doa. Insya Allah. Mungkin ya, karena Ua Rizka bilang kayak gini, bapak kamu nggak bisa diomongin sama saya. Ua tuh kakaknya bapak, jadi neng weh sana gitu. Akhirnya itu nggak tahu kenapa Rizka sebenarnya orang paling takut ke bapak, nggak bisa marah. Cuman pada nggak tahu kenapa pernah satu momen itu pas Rizka lagi di Karawang, ay bapak nanaonan sih emang merenaon, aduh nyebut brand nanti disensor aja. Emang manena ngasih apa, aku bilang kayak gitu kan. Kerja emang dari dulu enggak neng ya anak bapak tiker ditinggalkan gawe tara pisan ngerengek atau kayak gimana gitu kan. Ibu tiri baru kerja gitu aja udah ngerengek, kata aku teh dipertahanin apa lagi, aku teh bilang gitu. Pokoknya Rizka sering bilang kayak punya keberanian juga buat ibaratnya mematahan bapak. Alhamdulillah sadar kemarin neng bapak terus pisah. Oh kemarin doa kabul, mungkin benar kata orang tua itu. Rizka juga nggak tahu itu ketemunya waktu di bis, nggak kenal sama orang tua itu teh. Tapi ini kamu nggak apa-apa menguak sisi lain dari Rizka HRN di YouTube channel yang bercerita, dan ini eksklusif dan kamu ceritain semua tentang prahara rumah tangga ibu sama bapak. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, karena apa ya, biar bisa sharing juga gitu. Karena Rizka yakin di luar sana bahkan ada yang lebih dari Rizka, dan Rizka selalu berpikir Rizka ini beruntung masih bisa diselamatin gitu. Mungkin orang lain enggak. Wah, kayak gitu ya, biar sambil sharing aja. Keren. Tapi kamu makin kesini makin bijaksana ya dalam menyikapi. Karena keadaan, jadi kita didewasakan oleh keadaan. Quote of the day, gitu, didewasakan oleh keadaan. Iya. Wah, dari santet jadi manjang kesana kesini. Tapi sekarang karena posisinya sudah separated,
apakah masih ada gangguan? Tetap masih harus menjaga, karena ya ngejaganya dengan apa, berdoa aja katanya, soalnya kita nggak tahu dia jahit lagi atau enggak gitu. Tapi yang setahu Rizka, dukunnya udah meninggal. Pas Rizka lagi kecil, Rizka pernah dengar itu mas tiba-tiba aja sih si cerita-cerita itu tuh tiba-tiba, Rizka nggak pernah nyari tahu, pokoknya semua itu nggak pernah nyari tahu, datang sendiri kayak ngedenger tetangganya ngomong gini, dukun eta ese modalnya susah mati katanya. Kenapa gitu? Apa ya itu tuh kalau kayak kris kayak gitu disebutnya, kris batu-batu kayak gitu, pusakanya udah dikubur, udah dipindah-pindahin, balik lagi ke kendinya, bilangnya kayak gitu. Dan terus aja sekarat, susah matinya. Pas ada ustad baru bisa. Terus Rizka nggak dengar pisan dari tetangga gitu. Jadi kalau masalah dukunnya udah meninggal gitu. Sampai banyak lagi sih, semua tetangga tiba-tiba pada nggak suka ke orang itu, ke ibu tiri Rizka. Sampai ibunya meninggal, dibutakan, butanya tiba-tiba, ayahnya meninggal. Endingnya nggak akan lama rumah tangga kakaknya sendiri bakalan hancur beneran. Karena apa? Yaitu resiko dari santet itu. Oh, take and give ya. Mungkin karena dia meminta sesuatu, akhirnya ada balasan. Dia harus memberikan sesuatu. Iya. Dan yang nggak habis pikir tuh gini, nggak sadar apa ketika kedua orang tuanya udah dipanggil masih aja kayak gitu, sampai kakaknya sendiri harus udahan sama keluarganya kan, jadi hancurlah keluarga kakaknya juga gitu. Jadi akhirnya mengorbankan keluarganya sendiri ya. Jadi kamu percaya ya bahwa santet itu exist? Percaya karena mengalami sih. Kalau pelet suka? itu pernah juga tapi ya sama keluarga nggak disebut cuman pernah itu mah dari keluarga sendiri juga bilang ada umurnya ternyata. Saya juga baru tahu ternyata yang kayak gitu tuh ada umurnya selama 7 tahun, dan kirain teh masa sih gitu kan ya. Dan ternyata pas udah 7 tahun pernikahan bener terbongkar semua, luntur ya, langsung udah bener udah pecah aja, bercerai. Itu pelet yang umur, saya juga baru tahu banget itu. Tapi itu dukunnya sama atau gimana? Itu beda. Bahkan justru itu ibaratnya pananyaan sendiri juga, masih satu keluarga. Jadi ibaratnya si cowoknya kan kalau kakak itu perempuan semua, si cowoknya itu patanyaan lah ya. Nah, patanyaannya itu ternyata masih satu keluarga sama Rizka, dikasih biar bisa dapetin kakak. Nah, usut demi usut awalnya waktu papa Rizka juga masih sama mama, nggak akan benar ini mah. Saya juga tahu ini mah kenapa teteh bet mau sama dia. Tapi si bapak nggak banyak ngomong, cuman bilang gitu aja, kebiasaan, karena bapak Rizka emang dari dulu orangnya nggak pernah banyak ngomong. Nah, pas udah menikah 1, 2, 3 tahun tuh masih aman lah gitu. Pas ke-4 sampai mau ke-7 kasihan tuh teteh, kayak diperas banget, kerja, disuruh kerja gitu kan sebagai istri, terus ya diperas aja, terus banyak cekcok. Alhasil pas pernikahan ke-7 tahun, sah 7 tahun, bercerai gitu. Aku baru tahu loh kalau pelet tuh ada masa expire ternyata. Ya Rizka juga apa ya, nggak percaya, cuman ini mah udah ngelihat sendiri, maksudnya dialaminya masih sama satu keluarga, jadi oh iya gitu, tapi dah iya gitu gini. Ya gitu, ada umurnya. Gue punya duitnya segini buat berapa tahun? Ya kayaknya gitu deh. Kok kali kong sama itunya ya. Penjaganya tuh. Gila. Seru sih. Aduh Rizka, thank you banget nih udah berbagi pengalaman sampai tadi soal keluarga yang notabene itu sisi lain dari Rizka, dan Rizka mau ngebagiin di sini loh, eksklusif benar-benar. Biar sharing aja sama teman-teman. Ibaratnya banyak bersyukur aja, bukan berarti yang kita alami buruk itu buruk banget, tapi pasti ada hikmahnya.
Tapi tahan dulu ya, jangan dulu dikeluarin semua sekarang karena siapa tahu nanti ada followernya Rizka nih, fansnya Rizka bisa komen lagi, hadirkan lagi Teh Rizka dong, nanti kita cerita lagi yang lain yang belum sempat terceritakan pada episode kali ini. Jadi kupas tuntas nanti kita pokoknya, asal komen dan jangan lupa nge-DM, aku pengen Teh Rizka lagi dong, itu nggak apa-apa, langsung aja ke Instagramnya yang bercerita. Kita tuh udah ada TikToknya tau nggak? Ada TikTok, udah ada Spotify, udah ada. Spotify-nya tuh kayak semacam apa ya? Iya podcast, tapi lebih ke bukan interview. Itu campur. Jadi ada yang cerita serem-serem kayak gitunya juga. Halo, welcome. Om Ibnu baru datang. Hai. Nah, itu ada Spotify, ada TikTok. Apalagi fanpage-nya ada, Facebook-nya ada, Twitter-nya ada. Jangan lupa di-follow untuk sahabat yang bercerita. Share di bawahin ya. Dukung terus ya. Oke. Ini kita mau kasih oleh-oleh buat Rizka. Oh, dikasih oleh-oleh dari si tante. Ini jadi liquidnya Tante Marta. Jadi Tante Marta ini martabak keju yang baru launching gitu. Baru launching banget kemarin. Nah, kita mau kasih sama Rizka, ini isinya yang kuning ini Nick 3, yang purple ini Nick 6. Tapi rasanya sama, cuma rasanya sama. Okay, wow. Siapa tahu kan suka yang Nick tinggi gitu kan, ini pokoknya udah kombinasi. Dan ini dari Vape Van Java dan Eomer Vape Store. Terima kasih banyak Tante Marta. Terima kasih. Rizka terima nih. Terima kasih ya. Mantap. Nah, untuk seluruh sponsor yang telah support di episode kali ini, kita ucapkan terima kasih banyak. Ada Salis Hotel, ada Vape Van Java Store, ada Conviews ID, ada Bricks Cafe. Terima kasih banyak, dan gak lupa juga buat Gonzo Bandung yang udah support outfit kita hari ini. Terima kasih Gonzo Bandung. Penyegar. Kenapa? Ini penyegar? Iya dong, ini dari Lekoh Coffee pastinya. Mantap. Itu pokoknya udah satu paket, ada Bricks Cafe, ada Lekoh Coffee, ada Confuse juga di situ. Jadi ada satu store yang itu memang tempat kopi, tapi di depan itu ada tas semua Confuse ada di situ. Itu support timnas basket kita loh kemarin. Wow. Timnas basket Indonesia. Mantap. Itu Confuse ID. Buat kalian ini yang paling sering nongol di frame nih untuk support timnas basket. Nah, ini kita ada displaynya di sini. Pokoknya kualitasnya oke banget, dan ini brand lokal dengan kualitas yang kayak begini. Keren banget. Mantap sih. Keren. Terima kasih pokoknya untuk seluruh sponsor dan untuk subscriber, untuk followers, untuk sahabat-sahabat yang bercerita di rumah. Terima kasih buat kalian yang udah support, udah banyak ngasih cinta untuk kita semua. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video-video terbaru kita. Terima kasih banyak. Sekarang kita mau closing dulu ya. Oke. Tapi Rizka jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi bakalan explore ke salah satu hutan di kota Bandung yang nggak jadi terus. Dari kemarin kita mau explore pengalaman kedua Rizka. Oke ya, ikut ya. Tancap gas. Nanti malamnya kita pasti nginep di Salis Hotel karena kita kebagian di lantai 3. Kita dapat satu room. Terima kasih Salis Hotel. Wow. Thank you so much. Oke. Karena kita mau prepare dulu untuk explore hari ini. Jadi untuk episode kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Rizka ya. Semoga Rizka sukses selalu. Amin. Semoga Mamah juga sehat-sehat. Amin. Pokoknya pekerjaan semuanya lancar, rezeki kaya raya glowing. Amin. Amin. Kita doain semua buat Rizka, buat sahabat yang di rumah ya. Oke, saya pamit undur diri. Saya Indra Deva, Rizka RN yang bercerita. Bye. Mau nggak? Apa? Udah punya Marta nih. Nggak kebul? Endorse kan? Nggak kebul? Endorse Marta keju. Selamat malam Teteh, sama saya Teteh atau Nafi AA. Kunaon seri ya Teh, kunaon. Aku sudah wae. Tiris.